Saat semua rekan kerja berdiri, mengangkat gelas untuk menyenangkan presiden direktur, hanya gadis itu tetap duduk diam tanpa bergerak. Atas isyarat atasan, dia pun berdiri dengan enggan, mengangkat secangkir teh untuk bersulang dengan presdir. Namun atasan berkata itu tidak cukup tulus, lalu menyuruh rekan di samping menuangkan arak untuk gadis itu. Tapi presdir tiba-tiba bersuara menghentikan, langsung mengangkat gelas dan meminumnya sendiri. Meski dibela di depan umum seperti itu, wajah gadis itu tetap datar tanpa ekspresi, karena presdir adalah mantan pacarnya. Setelah 2 tahun berpisah, tak disangka bertemu lagi dalam suasana seperti ini. Setelah acara berakhir, saat gadis dan rekan kerjanya baru keluar, presdir datang dengan mobilnya, menawarkan untuk mengantar mereka pulang. Kedua rekan kerjanya langsung setuju, dan lebih dulu naik ke mobil presdir. Tapi gadis itu tetap berdiri diam di tempat. Presdir merasa sedikit bingung. Rekan di kursi belakang pun menjelaskan, bahwa pacar gadis itu akan menjemputnya. Baru saja kalimat itu selesai, pacar gadis itu datang dengan motor listrik. Melihat ada pria lain di sisi gadis itu, hati presdir terasa terhantam keras. Tapi semua ini bukan salah siapa-siapa. Dulu mereka bersama karena kesalahpahaman. Presdir mengira, gadis itu hanya mendekatinya demi uang, lalu memberinya tas bermerek seharga 300 juta. Padahal gadis itu sungguh-sungguh tulus, bahkan dengan serius mengundang presdir bertemu ayahnya, karena sang ayah menderita penyakit parah. Waktu hidupnya tak lama lagi, hanya berharap bisa melihat putrinya menemukan kebahagiaan sebelum meninggal. Tapi presdir tak pernah datang. Dengan berat hati, gadis itu pergi mencarinya. Tanpa sengaja mendengar percakapan antara presdir dan temannya. Temannya mengejek pakaian gadis itu yang sederhana, namun membawa tas super mahal. Presdir pun berkata itu hanya tas bekas mantan pacarnya, yang diberikan ke gadis itu begitu saja. Mendengar hal itu, gadis itu sudah tak bisa menahan diri. Dia masuk ke ruangan, dan melempar tas itu ke tempat sampah di depan mereka. Awalnya dia pikir itu hadiah dari hati presdir, tak disangka malah jadi bahan tertawaan. Hal yang paling tak bisa diterimanya adalah ayahnya yang sakit parah dipermalukan seperti itu. Presdir berpura-pura tenang dan menghabiskan minumannya. Saat dia keluar, gadis itu sudah pergi jauh sambil menopang ayahnya. 2 tahun berlalu, presdir masih belum bisa melupakan semuanya. Saat dia mengira tak akan pernah bertemu gadis itu lagi, ternyata gadis itu kini menjadi bawahannya. Presdir yang biasanya tak suka ikut acara, rela datang ke pesta tim gadis itu, bahkan sengaja menunjuk gadis itu jadi penanggung jawab proyek. Tanpa dia tahu, gadis itu pun belum benar-benar melupakannya. Karena itu dia terus menolak kedekatan dari pacar barunya. Setelah ditolak untuk ke-108 kalinya, pacar gadis itu akhirnya meledak secara emosional. Mereka bertengkar hebat. Gadis itu mulai merenung, merasa tak bisa terus terjebak di masa lalu, lalu memutuskan untuk menerima pacarnya pada hari jadi mereka yang pertama. Namun beberapa hari kemudian saat presdir pergi untuk urusan bisnis, secara kebetulan dia mendengar pacar gadis itu sedang membanggakan janji yang diberikan gadis itu. Maka presdir langsung menelepon gadis itu tepat pada waktunya.